tidak ditulis nama Yesus. Nanti ya maka Kenapa nama Isa? dari mana? Ya nggak akan banyak pengikutnya. Bukan, iya karena kan bahasa Ibrani itu kan Yesua ya. Iya, betul. Yesua, Yesu. Kemudian Aramaiknya Isa itu, tapi mereka berbeda dengan konteks Yesus yang sesungguhnya. Saya dulu sampai berpikir begini, Dari mana? mengapa mereka tak tulis nama Yesus di dalam Al-Quran? Karena nama Yesus ada kuasa. Tidak berani ditaruh itu di dalam Quran. Maka mereka copyright dengan kata Isa, mengambil dari bahasa Ibrani itu. Yesua. Ya, jika nama Yesus ada di Al-Quran ya hangus itu, karena isinya setan semua Al-Quran itu. Ya, nggak mungkin. Ya, mantra-mantra. Tidak mungkin. Dengan nama Yesus itu bisa mengusir setan. Ada kuasa betul-betul dalam nama Yesus itu. Tapi gini Kak, Kak Larung, apakah percaya Muhammad itu memang ada? Makan lagi masih banyak di atas kan? Enggak, Bu. Kak Larung percaya Kak Muhammad itu memang benar-benar ada? Bagaimana Kak Larung? Maaf, kita kan sharing-sharing aja. Apakah Kak pribadi aja ya, percayakah Muhammad itu benar-benar ada di dunia ini? Shalom Kak Hanibi. Ya, di zaman dulu itu Muhammad ini adalah tokoh yang membuat cerita-cerita yang fiktif gitu. Menurut saya seperti itu. Ya, maksud saya, apakah Kakak percaya Muhammad itu benar-benar ada? Saya percaya itu Muhammad ada. Kenapa Kakak percaya? Kalau secara sejarah saya tak belajar ya. Mungkin Bunda Aisyah lebih paham ya. Tapi secara doktrin yang saya sampai detik ini belum dapat pemahaman lain, bahwa oknum Muhammad ini ada gitu. Dan dialah ininya bersekutu dengan iblis itu. Sehingga menyebut dirinya menerima wahyu dan sebagainya. Kalau saya mengatakan nggak ada Kak. Karena bukti sejarahnya kalau dikatakan Mekah itu sebenarnya bukan itu kan dari turunan bangsa Quraisy. Sebenarnya Muhammad itu karangan si Utsman sama si Abu Bakar. Ya, saya tak belajar sejarah soal itu soalnya. Tapi saya whatever lah. Dia ada atau tak ada itu memang perusuh juga. Tokoh inilah yang dijadikan tokoh utama sebagai perusuh. Gitu. Betul. Ya, whatever lah Kak. Itu ada pun tak ada pun, akhirnya itu mempengaruhi politik dan perkembangan zaman. Puji Tuhan sekarang nih IT atau teknologi itu bisa mencerdaskan dan bahkan banyak ya Muslim yang tak mau pindah hanya karena alasan mereka satu politik, dua mungkin karena tak mau kehilangan harta dan keluarga. Tapi sebenarnya dalam hati kecil mereka tuh sudah mulai menolak ajaran itu. Mereka percaya Yesus. Itu banyak terjadi teman-teman saya yang tetap mempertahankan jabatan, tetap mempertahankan harta warisan dan sebagainya, bertahan di sana. Tapi letak orang-orang seperti ini tetap di neraka jahanam. Karena mereka som-som kuku, mereka tak berani mengambil segala resiko untuk ikut kepada Tuhan Yesus. Suatu saat mereka akan terima itu. Konsekuensinya. Sampai detik ini banyak Bang, atau kakak di sini mungkin Bunda juga tahu. Mereka-mereka yang mempertahankan tetap menjadi Muslim di mata manusia, padahal hati kecilnya tidak. Sudah mulai menolak, sudah mulai, ya kalau saya bilang tuh agak waras sedikit lah otak tuh. Jadi hanya demi mempertahankan harta tahta dan jabatan itu mereka tetap bertahan di situ. Tak mau kehilangan. Betul, saya setuju dengan mau diusir dari pulau, mereka mau kehilangan harta itu banyak. Kayak kita ya Kak. Ya Yesus loh, ngikut Yesus. Iya kita sendiri. Banyak itu terjadi. Menurut saya orang-orang seperti ini juga tak layak gitu. Tak layak diselamatkan karena mereka tak punya prinsip, tak mau membela kebenaran dengan kebenaran gitu. Harta dunia ini kan bisa dicari. 2 tahun kemudian saya kembali itu harta. Tak payah. Betul Kak, bahkan berkali-kali.
Betul ya. Jadi kalau Islam yang masih bertahan, sebenarnya mereka takut. Takut apa? Takut kehilangan segalanya. Karena kalau kita menjadi murtadin, kita banyak ditolak. Kenapa deh? Susah. Lanjut teman-teman. Ada teman anakku ini. Ya bukan hanya ditolak Kak, dibuang Kak kita. Dia saja di dunia kok yang buang kita. Tak apalah. Yang penting yaitu jadilah pelaku firman Tuhan. Sabar Kalarung. Tuhan Iya, Yesus saja Benar. harus mengorbankan diri. Itu real kenyataan. Saya tak tahu ya, mungkin pergumulan Bunda Aisyah nih, pergumulan Bunda Siti Fadilah tuh, saya pernah cakap dengan beliau tuh luar biasa ya. Jadi perjuangan-perjuangan para mujahirin atau orang-orang yang berpindah hijrah kepada kebenaran itu tidak segampang ucapan ketika mereka bersaksi. Perjalanan real yang sebetulnya itu harus betul-betul tak boleh kita suam-suam kuku setengah-setengah Betul, itu percaya. betul. Kalau kita setengah-setengah pun macamnya ada ayatnya di Alkitab tuh ya, saya lupa di mana Iya, akan dimuntahkan kalau tak salah. Optimal ya, betul sepenuhnya. Iya, Jangan dimuntahkan setengah-setengah. setengah-setengah suam-suam kuku. tidak ada grey area tuh, nggak ada. Iya benar. Jadi kalau misalnya kau masih bertahan di dalam ajaranmu yang seperti kalau Bunda ini kan keras ya kalau mengatakan yang apa yang tertulis memang benar. Karena memang itulah kenyataannya ya. Kalau kau tak mau, kalau masih bermain-main dengan lingkungan dengan ini, benarkah setan dekat dengan muslim nih? Masih mau bergaul dengan mereka ya terimalah konsekuensinya itu. Maryam 7172 mungkin Bunda ini kan sering membahas itu. Sebenarnya apalah saya tengok cara Bunda ini sebenarnya mau mencerdaskan. Tapi mereka salah menerima ya. Mereka lebih menyebut Bunda ini memecah belah agama, mempengaruhi mereka-mereka yang muslim, padahal kalau kita dengan bijak melihat menengok cara para apologet nih luar biasa gitu. Kau sedang dicerdaskan oleh ilmu pengetahuan tapi kau menolak, Iya, sudah betul. bebal berarti mereka itu. Mereka itu selain sudah dikunci oleh iblis ya cara berpikir mereka ya, selain juga doktrin-doktrin yang ada, itu juga ada tertulis di QS Al-Maidah ya 101. Islam memang tidak boleh banyak bertanya. Di situ sudah tertulis juga di situ. Sebentar. Ini Bang Cyber ini kayaknya aku kenal ya. Aduh, dia lupa dengan aku. Oten. Ah bener. Baru mau kesebut. Ya oke. Lanjut Bang. Kayak begitu ya, Sis Larung ya. Ya, Islam itu tidak boleh banyak bertanya. Memang dibuat begitu sama iblis biar tidak terlalu banyak bertanya. Ya, biar jadi bodoh gitu loh maksudnya. Ya kan? Biar tidak mengetahui isi-isi semua yang ada di arti di dalam Quran mereka. Gitu. Iya. Karena Maka di situ itu semua memang bersifat memang kayak itu ya, mantra ya. Jika iya. ditelusuri atau secara kritis Islam ini mempelajarinya, wah bubar. Akhirnya ketahuan, akhirnya keluar dari Islam akhirnya gitu maksudnya bubar. Contoh saja lah, mungkin Bunda bisa jelaskan ngapa lah itu Al-Kafirun ditaruhnya di terakhir. Kenapa tak di tengah, tak di depan? Karena itu ayat pembelaan dia sebenarnya untuk melarikan diri itu. Al-Kafirun tuh. Tetapi apa kenyataannya? Dia bahas kitab orang. Dia tak mau dicolek, tapi justru mereka yang balas, yang membongkar-bongkar kitab orang. Betul. Coba baca tentang Al-Kafirun tuh. Ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Nah, pegang itu sebenarnya. Cuma ya itulah karena kebodohan kalau saya sebut ya. Iya memang Apa sih kebodohan. larung kum nih laku apa? Lakum Lakum dinukum. dinukum waliyadin. Itu yang terakhirnya lah. Kan Agamamu. lakum dinukum jadi kulum itu. Waduh, kok
kok ujung-ujungnya dikulum Ya, ya? kenapa ditaruh di terakhir tuh? Maksudnya taruh di ayat-ayat terakhir, termasuk ayat-ayat pendek kan itu kisahnya kan dalam Al-Quran tuh ya. Karena Lagian itu Kak Kalarung, gak usah jauh-jauh. Yang menurut Bukhari 3 ayat pertama Wahyu yang turun itu apa? Kenapa yang ditulis Al-Baqarah? Atau bukan dari yang menurut Bukhari 3 Wahyu pertama yang diterima Muhammad? Bayangkan, gak masuk akal kan? Gak masuk akal itu. Aku tuh mikir gini loh teman-teman. Ciptaan pertama Allah itu kan pena Kalau ya. masuk akal bukan Islam, guys. Enggak. Ciptaan pertama Allah itu kan pena ya. Itu penanya di mana sih? Kan bukan langit bumi. Iya. Katanya pena itu ciptaan yang pertama. Itu penanya di mana sekarang? Pena apakah itu? Kami nggak bisa jawab Aduh. kan? Boleh Ya. Kak Larung kali. pena cinta itu ceritanya. Gini ya teman-teman, aku ngebayangin ya seandainya Muslim apa Islam gak datang ya, mungkin mayoritas Indonesia ini Hindu Buddha ya, mungkin Kristen ada lah. Itu Ya, ngebayangin Indonesia Bang. kira-kira maju apa seperti India atau apa gitu ya kira-kira ya. Iya, kalau misalnya kenapa mereka tak mau nyerang itu agama Hindu dan Buddha? Sebenarnya kan, kenapa mereka lebih senang mencolek-colek umat Kristen? Karena banyak abang kakak di sini ya, orang Muslim itu tak tahu kata Kristen. Mereka tuh lebih tahunya kalau orang ke gereja tuh kata Nasrani. Padahal mereka tak paham apa Nasrani, apa pengikut Kristus. Jadi pokoknya mereka pukul rata lah ya. Oh, kau tak ke masjid, kau tak sholat, kau Nasrani, kafir kau. Itu aja hukum yang terdoktrin sampai ke anak cucu itu yang repot. Jadi generasi ke bawah tuh karena mereka tak belajar, mereka hanya tahu doktrin. Mungkin pernah masuk di sini akun Pak Unang. Contoh seperti itu. Mungkin Bunda Aisyah pernah bertemu dengan akun Pak Capek. Unang. Capek dia bilang, Sakit kepala itu bodrek 7 pun saya rasa nggak bisa itu dia. aduh ampun aku tobat itu kalau Pak Unang itu. Ya karena itulah hasil dari doktrin turun temurun, Pak. Dia tak belajar itu tentang agama. Bahkan dia sendiri, aduh, saya sakit kepala itu. Saya sakit perut, bukan sakit kepala lagi itu kalau dengar beliau ini masuk ke room sampai disebut. Kenapa saya selalu ditolak ya di room semua tertawa karena memang mau lah orang. Tapi Aduh, aku pusing akunya itu ya, kalau Pak Unang lawan Pak Unang itu pusing hanya saya di betul dunia memang. TikTok kayak gitu. Sebenarnya dia Islam sejati, yakin saya. Itu hanya untuk mengolok-olok kita. Gimana Kak Kelly? Enggak, menurut saya dia seperti itu hanya di TikTok. Tapi sebenarnya kalau di dunia nyata, dia itu sebenarnya Islam sejati. Dia hanya untuk mengolok-olok Kalau aku sih orang percaya Kristen. dia di dunia Wah. nyata tetap botol dia, aku Tetap yakin botol sih itu, tetap enggak sampai Iya botol SDM karena nya itu. Islamnya. Tetapi maksudnya gini, pemahamannya saya yakin dia hanya maksudnya dia Saya sebenarnya yakin Kak Kelly itu di kisah Oh, nyata ya di udah. hidup nyata juga begitu dia Oh, sama begitu ya. teman-temannya. Ya udah. Ya. berarti oke lah Bang. Agak Kan lain. dia Udah berbeda. karakter itu. Karakter. Benar, Karena dari benar. cara dia menjawab setiap pertanyaan, Iya. kita tengok itu karakter kita tengok benar bahwa memang itu bawaan lahir error. Astaga Tuhan Yesus. Ampun aku. Bawa norok ya Kak. Gini ya teman-teman, kita kan khusus gini ya kita ya khususnya Jawa ya. Jawa kan punya nenek moyang sangat luar biasa ya, Gajah Mada ya. Itu luar biasa itu sampai ke apa? Ke Filipina itu kan, kekuasaannya itu sampai jauh ke sana gitu kan. Kerajaan Majapahit itu kan. Nah, ketika seandainya itu kan Buddha ya. Nah, seandainya gak ada Islam mungkin kita akan menjadi negara besar kali ya, karena nenek moyang kita kan hebat-hebat itu kan. Di abad 7 ya, di abad 7 kan di Arab sana kan dalam masa jahiliyah orang-orang Bahlul. Nah, di abad 7
nenek moyang kita bisa buat Borobudur loh. Itu Borobudur kan di abad 7 kan. Nah, betapa hebatnya nenek moyang kita itu peradabannya gitu kan. Ibaratnya Mesir kan, Mesir di zaman Musa itu kan bisa buat piramida atau apa kan. Jadi kita itu orang Indonesia itu ya di abad 7 itu udah pinter-pinter bahwa membuat Borobudur jadi candi itu peradaban yang sangat tinggi, itu orangnya hebat-hebat. Itu ya teman-teman. Jadi kok bisa-bisanya gitu loh percaya ajaran Bahlul abad 7 di mana mereka itu orang-orang yang sangat jahiliyah. Iya, kita sapa dulu ya Bang Rap. Ini ada Iya. Kokoku ini, sudah lama. Shalom Koko. Waduh, tamu kehormatan itu ya. Iya, Ada musik Bang di Bre udah menyatakan itu. Kemari kita ganti akun pula, kemari kucing hitam, tawon, lebah pula sekarang ya, kok. Ini Nabi langsung loh Kak. Kalau Muhammad kan melalui Jibril. Titisan ini, Kalau titisan. Lebah kan langsung menerima wahyu. Silakan Bang Lebah. Shalom semuanya, nama saya Lebah. Luar Saya biasa. ke-26 yang resmi. Shalom juga bundaku Aisyah, Bunda Aisyah yang cantik. Shalom semuanya, ciciku dan kakakku. Hati-hati ya. Ini rayuannya bisa menjerumuskan. Lanjut. Jam 100 dulu dong. Bang Bre, Ada, pinjam aku 100 kasih katanya. terus mau kembaliannya ya. Iya, Nah, iya. tuh. Kembaliannya berapa Kak Laru? Lanjut. Butuhnya berapa butuhnya? Lanjut lagi, lanjut. Aku bikin kopi dulu. Siap. Sejak Shalom kapan Pak Majus. minum kopi? Sejak kapan? Tiap hari tahu. Tiap hari aku minum kopi. Iya, coba teman-teman ya, kita yang minoritas melihat orang mayoritas ya. Di ayat mereka itu kan ada tuh. Wanita berapa katanya di situ? Otaknya Tengah. Setengah. 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 Iya, setengah. Coba Di hadis, coba Pak. bayangin Di teman-teman. hadis. Di hadis ya, oke ya di hadis, oke. Coba bayangin ya teman-teman ya. Si perempuan ini melahirkan anak, dia aja sudah setengah. Coba melahirkan anak jadi berapa otaknya? Makanya Indonesia ini yang kalau umat mayoritas ya seperti itu loh. Saya pikir tadi saya dengar unang-unang. Coba bayangin ya, seorang wanita saja sudah setengah, ya ibunya itu setengah. Bayangin ketika dia melahirkan anak sudah berapa otaknya? Mamanya aja sudah setengah. Ya, berarti kalau kita belajar dari segi ilmu biologi teman-teman ya, kepintaran anak itu nurun dari ibunya loh. Betul. Coba Dikurang- perhatikan. kurangin lagi, Ilmu Bang. itu. Iya, bukan dari seorang bapak. Walaupun bapaknya pinter, tapi kalau ibunya seperti itu, biasanya ngikutin ibunya. Itu ilmu teman-teman, biologi itu ilmu itu. Jadi Iya. kepintaran seorang anak itu nurun itu dari ibunya memang. Betul itu. Konsep Makanya saya setengah mikir itu, konsep setengah itu supaya wanita tuh tak boleh lebih dari laki-laki, maksudnya Pak. iya, betul. Nah, makanya sekarang kalau mereka sudah didoktrin bahwa mereka itu setengah, coba bayangin teman-teman. Makanya kadang-kadang kasihan juga ya mereka ini ya. Bagaimana seorang wanita muslim melahirkan anak, ibunya aja sudah dibilang setengah, bahkan disetarakan dengan gugup, dengan nying-nying, coba. Ya akhirnya melahirkan generasi-generasi yang ya tahu sendirilah, akhirnya seperti itu, geruduk sana, geruduk sini. Mengajar memang Mamat ini. Iya, marah sana, marah sini. Ya, Tapi akhirnya seperti Pak Majus, itu. Gitu. Iya, Gini loh, untungnya kami bukan wanita muslim lagi ya Kak Laru. iya, Dan betul. akhirnya saya terpuji kalau Pak Majus katakan kepintaran anak-anak itu dari ibunya. Terpuji dong. Iya, betul itu, betul. Betul. Itu. Jadi ketika terima Tuhan Yesus dan dia melahirkan anak, otomatis berubah teman-teman. Yakin. Nggak mungkin sama seperti dulu. Makanya sebelum berkeluarga sebagai wanita, ya saya sarankan masuk Kristen dulu lah. Supaya kalian nanti melahirkan anak yang nggak separuh otaknya. Ya, tetapi full. Ya, dan punya
punya berkat gitu loh ya, karena di dalam Yesus itu doang yang ada berkat, di luar itu nggak ada berkat gitu loh. Itu loh poinnya itu di situ. Makanya kadang-kadang kasihan sebenarnya mereka, si Kuat Selamat Bayakin kan ngetik nggak jelas kapan Yesus ketemu ya. Coba bayangin itu karena apa? Karena mamanya otaknya masih separuh gitu loh. Jadi kalau dia Lahirnya iya, pun seperempat lahirnya ya, Pak. seperti itu, jadi seperempat berkurang mamanya Hasilnya jadi separuh. kayak Kuat begitu teman-teman. Iya. Iya, Maksudnya, kuat, Kalau mamanya unang. setengah, berarti anaknya bisa seperempat. Nah itu hasilnya kayak Kuat tadi itu. Iya, kan kelihatan Itu toh fakta gitu itu loh. ya teman-teman ya. Sadar tuh semua kaum muslim wanita terus istilahnya direndahkan loh dengan kata-kata itu. Betul. Sangat Betul. Disamakan Betul, dengan itu. sadar ya gugup. kalau mereka sadar. Mereka bangga. Sayangnya mereka nggak sadar. Katanya dimuliakan. Lebih gilanya lagi gini loh. Kamu nggak apa-apa di poligami? Oh nggak apa-apa, yang penting adil. Gila nggak coba? Bayangin dia tuh wanita loh. Itu parah. Saya yakin sebahlul-bahlulnya wanita tuh nggak ingin dimadu, bener nggak sih? Sebahlul-bahlulnya wanita itu nggak mungkin ingin dimadu. Ini enggak, ada juga yang bangga, enggak apa-apa, yang penting suami saya tidak melupakan saya dinafkahi. Oh gila ini orang ini, edan ini. Nah, ya itu terpaksa harus dipoligami. Iya, Terpaksa. Kalau bayangin aku sampai Pak kayak, Majus, tak potong anunya itu. nah kan, Wah, tuh, ngeri banget. Saya terus terang ya, saya dulu sebagai muslimah yang jadi istilahnya punya suami yang tidak status istri. Dulu waktu saya di Islam, saya memang masuk golongan laki-laki menjadi istri laki-laki yang poligami. Aku itu Suami kakak iya, dulu. poligami. Iya, poligami. Sekarang Saya sudah tak cerai. saya sudah talak, sudah selesai, sudah tak sama dia lah. Oh, Minta izin ke kakak enggak dia pada waktu poligami Kalau itu? untuk yang waktu ambil saya itu dulu ada izin dari memang diminta dari istri pertama. Oh, setelah malah saya, istri tapi pasti pertamanya yang kakak minta nggak izin ya? ikhlas ya, walaupun kakak menandatangani, pasti kakak nggak izin ada ya. sebenarnya Kak untuk pemikiran ke sana tuh karena saya tuh dulu hanya taunya patuh. Patuh Oh, karena itu iyalah. memang Karena itu imam kita ya, iya, itu kalau di memang Islam. kita waktu dia menambah lagi di bawah saya tuh ya karena teladan dari istri pertama pun begitu ya sudah saya turut saja karena memang itu Ibadah ya itu ya. ibadah dan Sunnah ya. itu Waduh, macam hadiah surga gitu. kasihan banget ya. Oh, Nah, ya kan mungkin Kak Isa, Bunda Isa lebih paham karena memang surganya tuh ketika Iya, kita saya mengikhlaskan surga kita di suami, itu doktrin itu surganya suami di kebodohan. ibunya. Itu yang disebut tadi kenapa wanita muslim itu disebut otaknya setengah itu karena itu tak boleh berkembang, dia tak boleh berpikir Betul. secara manusia. Jadi waktu kami pun mengalami itu pun saya tak ini maksud saya itu memang karena suami saya memang mampu, memang kaya raya gitu kan. Nah, bolehlah dia karena tak ada kurang kami juga pun bertambah-tambah terus istrinya pun saya tak masalah. Dan saya Meskipun patuh bersyukur. begitu kak, itu tetap ya hati kecil itu berontak ya sebenarnya. Ada rasa kadang cemburu ya ketika waktu itu biasa 2 tahun sekali itu adalah kumpul semua ya 9 istri itu semua kumpul ada rasa sedih tapi gimana ya karena kita patuh dulu tuh tak dapat bercakap macam-macam lah ya karena semua diberi hak yang sama gitu. Diberikan harta. Ada yang berapa? sama. Ada berapa semua istrinya? Kalau dulu waktu saya masih bersama beliau tuh ada 9, tapi saya dengar sekarang Jahat, tuh mampus kita. saya sudah tak ada, kemudian ada istri pertama dan kedua pun sudah meninggal. Selanjutnya di bawah saya tuh dengar saya tak tahu ya. Gini kayaknya Kak Larus, 15. bukankah yang dianjurkan hanya 4? Kok itu Iya bisa kalau 9? iya memang, tapi kalau dia mampu mungkin ya. Oh kalau karena mampu boleh tidak lebih satu dari daerah, aturan tidak satu Allah ya. daerah. Iya karena tidak satu daerah, Bang. Jadi setiap dia ada berkunjung ke daerah tuh, saya rasa mungkin seluruh Indonesia ini ada. Saya rasa.
Karena dia misalnya berangkat kemana-mana tuh pasti diberitanya ada dia berijab kabul di sana gitu. Untuk supaya menghindarkan, katanya sih menghindarkan apa namanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu. Alasan selalu begitu. Karena ada urusan agama. Mana ada, berarti Bukan jadi dia alasan sih ada kalau menurutku ya. sebenarnya kayak kita Kristen ya, keinginan dalam hati aja itu udah berdosa. Iya, itu kan karena kita Menghindari sesuatu yang tidak baik tapi melanggar hukum Allah. Jadi gini, Disuruh 4, dihajar itu 9. Gimana itu? menghalalkan perzinahan, mengatasnamakan ibadah. ya ibadah, semua itu ibadah atas namanya itu. Maka Iya. kalau ada model-model macam Bunda Aisyah nih keras ya, saya semangat gitu. Semangat ada kawan saya gitu. Ya, karena memang itulah kenyataan real yang memang saya juga jalani itu selama hampir 4 tahun lah ya bersama beliau. Setelah saya minta talak langsung talak 3 itu memang luar biasa. Kejadian itu tak terlupakan, semua barang saya itu dibakar ya, dimusnahkan, dan saya diboikot, tidak boleh masuk ke pulau itu. Tadi Ya, pagi fine. baru Bunda Aisyah buka komal. Saya nongkrong di bawah, saya bilang saya baru ngucap shalom, terus saya bilang saya mandi dulu deh Bunda Pak. Saya baru mau naik bukan mau mandi, ada udah di kantor, ada teman, gak enak kan, takutnya kan nanti ada yang dengar atau apa kan. Terus saya tinggal bentar ambil minum, saya balik lagi udah rungkat. Karena ada Bunda Aisyah ya biasanya gitu. Enggak, Bu Larung. Bu Larung Iya. bayangin nggak itu satu sosis celap-celup di semua hampir banyak lubang, nggak geli gitu waktu Itu tak layani terbayang, suami? Kak, tak terbayang kenapa? Karena kan K1 tak ada satu daerah, hanya Itu pertanyaannya. di pertama dan kedua ketiga itu kan itu. Tapi jujur ya, kalau dalam masalah yang seperti itu beliau Abi itu baik, Abi itu sangat santun kepada semua istrinya sih. Yang yang saya alami gitu, bukan laki-laki yang jahat atau laki-laki yang hypersex or some kind like that, tapi he was a good man waktu saat itu ya saya. Tapi waktu setelah saya masuk Kristen tuh baru tertengok lah aslinya gitu kan. Oh, saya kaget, wow, ternyata Abi ini pandai Sebenarnya juga. sebenarnya kalau menurutku itu kalau sudah melebihi 1 ya, terus ada 2, 3, 4 itu sebenarnya kalau aku secara pribadi menilai itu sebuah penyakit ya kalau menurutku ya. Gitu. Ya mungkin lah ya, saya tak tahu. Karena saya juga tak ada dapat keturunan dari beliau ya. Itulah maka saya bersyukur karena ternyata Tuhan menjaga rahim saya, menjaga saya ya. Sudah dipersiapkan mungkin dari awal. Makanya saya selalu bangga, saya dipilih bukan saya memilih. Dari awal sudah direncanakan. Betul. Itu aja, Betul dahsyat. itu. Tuhan Yesus. Amin. Perkara jodoh tuh nantilah, pandailah, Tuhan Yesus itu pasti tak mungkin lah membiarkan kita hidup sendiri atau apa. Iya. Saya yakin. Itu di tangan Tuhan, manusia yang bisa berusaha aja sih. Benar. Gitu. Kecewa ada, sedih ada, seperti tadi secara manusia ya Kak Maria ya, rasanya gimana, pasti ada sebagai wanita tuh. Cuma karena kita sudah dicekok tiap hari ya, sudah luat lah, kalau kata kami itu luat, sudah apa ya, masuk banyak gitu doktrin, jadi tak payahlah kita nak arungi dunia nih harus berpikir macam tuh, lah sudahlah biarlah berlewat saja gitu kan. Biarkan saja lah, itu memang sudah urusan Allah gitu dulu kan, berpikirnya gitu. Al-Asap 51 itu teman-teman, luar biasa itu ya. Al-Asap 51 itu ya. Master M boleh meniduri siapa-siapa yang dia kehendaki walaupun itu punya orang. Aduh. Memang seks itu kan kebutuhan utama kita ya, tetapi Tuhan tetapkan kan satu pasangan. Nah, kalau dia cari pasangan-pasangan yang lain, ya itu agak lain itu orangnya. Dablek gitu sih. Dablek, Ya. bukan dablek itu, memang ya apa ya, memang dua blek tenan itu. Sombongan juga itu Pak Flash. Iya. Sombongan sebenarnya sih. Ya, Al-Asap termasuk 51 itu juga loh, masa sombongan. Tuhannya itu mengizinkan dia meniduri wanita-wanita yang dia ingini gitu loh.
walaupun itu punya orang. Apa gimana ya logika kita? Apakah itu Tuhan yang benar gitu loh? Mengikuti nafsu, hawa nafsu manusia yang segitunya. dibawa Pak Flash dibawa kepada mereka tuh mereka selalu berdalihnya gini, oh ayat itu kan cuma untuk Rasulullah. Kenyataan di lapangan mereka tak tahu itu sudah istilahnya disimpangkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya Diamalkan, orang-orang biasa sudah sudah Diamalkan menjalani itu semua. sudah Iya, mengamalkan diamalkan. itu. Iya. Tapi kalau kita framing-framing mereka bilang itu kan cuma buat Rasul katanya. Rasul lah yang boleh. Mana boleh kita tak tarik orang nih, tak nikah nih, kita nama bunda kita berbuat zina nih. Padahal kan jelas itu sudah zina. Kak Larung, gini ya, meskipun itu khusus untuk Rasulullah, tetapi pantas nggak sih manusia diberikan privilege yang seperti istimewa seperti itu gitu loh? Iya, Keistimewaan yang sangat luar biasa itu kan pantas nggak sih? balik lagi kepada doktrin Pak Fles, karena doktrin tuh menganggap Rasulullah itu baginda Rasul, he can do what he want gitu loh, just do it. Tuhan tidak akan menghukummu. Itulah kebodohan umat. Ini yang berbahaya, makanya saya senang gitu loh kalau ada room-room yang membantai mereka. Cuman kan kita di Indonesia nih payah ya, macam kita nih nak menyebutkan kebenaran tuh jatuhnya kita disebutnya sebagai orang-orang yang menzolimi agama, atau kita yang ya seperti mungkin kawan-kawan tengoklah Bunda tuh kan sering diincar. Saya pun sering dapat DM-an yang tak baik. Misalnya saya sudah naik ke room nih, pastilah banyak DM yang tak baik. Mereka menghujat, mereka menyumpahi, mengirimkan kata-kata kutuk. Itu sudah risiko. Tak apalah, itu memang kita kita tak usah telan gitu. Tak usah kita masukkan dalam hati. Karena sulit. Umat yang satu nih memang sulit gitu kalau tak membiarkan dirinya untuk membuka pikiran mereka itu tidak bisa. Tapi kita bersyukur ya di Indonesia nih, saya tampak tengok Bunda Sofi kalau tak salah ya, dia minta untuk ada benar. 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 Dia minta untuk ada benar.
Bye.